Tiba-tiba, Nadia muncul di depannya, wajahnya pucat dan mata merah karena menangis semalaman. "Aku mencintaimu, Aisyah," katanya dengan suara bergetar. Sebelum Aisyah bisa bereaksi, Nadia menciumnya di depan semua orang, membuat seluruh ruangan hening dan tatapan orang-orang menusuk seperti pisau. Aisyah terpaku, bibirnya masih merasakan hangatnya ciuman itu, tapi hatinya seperti terbelah. Dia tahu ini bukan mimpi, tapi kenyataan yang bisa menghancurkan segalanya. Sejak kecil, Aisyah dibesarkan dalam keluarga Muslim taat di Solo, di mana ayahnya, seorang ustadz terkenal, selalu mengajarkan bahwa cinta seperti ini adalah dosa besar yang bisa membawa malapetaka. Nadia, sahabatnya sejak kuliah di Universitas Indonesia, selalu menjadi tempat curhat Aisyah. Mereka bertemu di kelas sastra, di mana Nadia dengan rambut pendeknya yang bergaya tomboy dan senyumnya yang hangat, membuat Aisyah merasa aman. Tapi belakangan, pertemuan mereka berubah. Malam-malam panjang diskusi tentang buku berubah menjadi tatapan yang lebih dalam, sentuhan yang tak sengaja tapi penuh arti. Aisyah merasa ada sesuatu yang tumbuh di dadanya, sesuatu yang dia coba tekan mati-matian. "Aku nggak bisa, Nad," gumam Aisyah sambil menarik diri, suaranya hampir tak terdengar di tengah hiruk-pikukai. Nadia memegang tangannya, mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, Aisyah merasakan kebebasan yang menakutkan. Tapi di balik itu, bayang-bayang keluarganya muncul, ibunya yang selalu berdoa agar Aisyah menikah dengan pria baik, dan adiknya yang polos, yang tak tahu apa-apa tentang rahasia ini. Malam itu, Aisyah pulang ke apartemen kecilnya di Kemang dengan pikiran kacau. Telepon dari ibunya datang, seperti biasa, menanyakan kabar dan mengingatkan tentang perjodohan dengan anak teman ayahnya, seorang pemuda bernama Rea yang bekerja di bank syariah. "Kamu harus pikirkan masa depanmu, Nak," kata ibunya lembut, tapi Aisyah tahu itu perintah halus. Dia berbohong, bilang semuanya baik-baik saja, tapi hatinya berteriak. Keesokan harinya, Nadia menelepon, meminta bertemu lagi. Aisyah ragu, tapi akhirnya setuju. Mereka bertemu di Taman Suropati, di bawah pohon-pohon rindang yang seolah menyembunyikan mereka dari dunia. "Kenapa kamu lari, Ais?" tanya Nadia, suaranya penuh luka. Aisyah menjelaskan tentang keluarganya, tentang masyarakat yang tak akan menerima mereka. "Di Indonesia ini, cinta kita seperti ini bisa bikin kita dikucilkan, bahkan lebih buruk," katanya. Nadia menggeleng, "Tapi aku nggak bisa bohong lagi. Aku sudah capek sembunyi." Percakapan mereka semakin dalam, Nadia menceritakan masa lalunya, dibesarkan di keluarga broken home di Bandung, ayahnya pergi dengan wanita lain, ibunya bekerja keras sebagai guru sekolah. Nadia menemukan dirinya di komunitas kecil online, di mana dia belajar bahwa cintanya bukan kesalahan. "Aku pilih jujur pada diriku sendiri," katanya. Aisyah iri pada keberanian itu, tapi juga takut. Apa harga yang harus dibayar? Saat matahari terbenam, Aisyah memutuskan untuk mencoba. Mereka berpelukan, dan untuk pertama kalinya, Aisyah merasakan kedamaian. Tapi di kejauhan, seorang teman kuliah mereka, Rina, melihat semuanya. Rina, yang dikenal sebagai pembuat gosip, tersenyum licik. Aisyah tak tahu, tapi benih masalah sudah ditanam. Hari-hari berikutnya, Aisyah mulai merasakan perubahan. Di kantornya sebagai editor majalah Asion, dia sering melamun memikirkan Nadia. Tapi tekanan datang dari ayahnya yang menelepon, mengatakan Rea akan datang ke Jakarta untuk bertemu. "Ini kesempatan bagus, Aisyah. Jangan sia-siakan," katanya tegas. Aisyah merasa terjebak antara kewajiban dan hasrat hatinya. Nadia, di sisi lain, mulai lebih berani. Dia mengajak Aisyah ke acara kecil komunitas di sebuah kafé rahasia di Cikini. Di sana, Aisyah melihat pasangan-pasangan seperti mereka, tertawa dan berbagi cerita.
Tapi dia juga mendengar kisah-kisah sedih, orang tua yang mengusir anaknya, pekerjaan yang hilang karena rumor. Apa kita siap untuk ini, gumam Aisyah. Nadia memegang tangannya, kita bersama, itu cukup. Tapi ketakutan Aisyah semakin besar. Malam itu setelah pulang, dia mendapat pesan dari Rina, aku tahu rahasiamu. Hati-hati ya. Jantung Aisyah berdegup kencang. Apa yang akan terjadi jika rahasia ini bocor? Dia memutuskan untuk menjauh dari Nadia sementara, tapi hatinya sakit. Nadia menelepon berulang kali, tapi Aisyah tak angkat. Ini adalah pengkhianatan pertama yang membuat Nadia terluka dalam. Aisyah menghabiskan malam sendirian, menangis di kamarnya. Dia ingat masa kecilnya ketika ayahnya mengajarinya tentang nilai-nilai agama. Cinta yang benar adalah yang diberkahi Tuhan, katanya dulu. Tapi apa cinta ini tak diberkahi? Aisyah merasa bingung antara iman dan perasaannya. Ini adalah awal dari konflik dalam dirinya yang semakin dalam. Di akhir hari itu, Aisyah memutuskan untuk bertemu Rea, berharap itu bisa mengalihkan pikirannya. Rea, pria tampan dan sopan, membawa bunga dan bicara tentang masa depan. Tapi sepanjang makan malam, Aisyah hanya memikirkan Nadia. Apa aku bisa bohong seumur hidup, tanyanya pada diri sendiri. Keputusan ini akan membawa konsekuensi yang tak terduga. Rea pergi dengan senyum, tapi Aisyah merasa hampa. Malam itu, dia tak bisa tidur, memutar ulang ciuman Nadia di kepalanya. Akhirnya, dia menelepon Nadia, meminta maaf. Aku takut, Nad. Tapi aku nggak bisa tanpa kamu. Nadia, meski terluka, memakan. Mereka bertemu lagi, kali ini di rumah Nadia di Tebet, sebuah apartemen sederhana tapi nyaman. Di sana, mereka berbicara panjang lebar. Nadia menceritakan bagaimana dia keluar dari keluarganya tahun lalu. Ibu aku marah besar, bilang aku bawa malu. Tapi sekarang kami mulai baikan lagi. Aisyah mendengarkan dengan hati bergetar. Dia ingin seperti itu, tapi keluarganya lebih konservatif. Ayahnya sering ceramah tentang bahaya penyimpangan di masjid. Hubungan mereka semakin dalam. Mereka menghabiskan akhir pekan bersama, jalan-jalan ke Bogor, menikmati udara segar di kebun raya. Di sana, di bawah pohon-pohon tinggi, Nadia memegang tangan Aisyah, dan untuk pertama kalinya, Aisyah tak menarik diri. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Saat kembali ke Jakarta, Aisyah mendapat kabar dari ibunya, ayahnya sakit, dan keluarga ingin dia pulang ke Solo. Aisyah pergi ke Solo, meninggalkan Nadia dengan janji akan kembali segera. Di rumah, ayahnya terbaring lemah karena stroke ringan. Kamu harus kawin cepat, Ais. Biar ayah tenang, katanya lemah. Ibu Aisyah menambahkan, Rea sudah hubungi kami. Dia serius. Aisyah merasa terpojok. Di malam hari, dia berdoa, meminta petunjuk. Tapi hatinya tetap pada Nadia. Saat di Solo, Rina menelepon Aisyah. Aku lihat kamu sama Nadia di taman. Kalau nggak mau aku cerita ke keluargamu, kamu harus bantu aku. Rina meminta Aisyah untuk memalsukan rekomendasi kerja di majalahnya. Aisyah terkejut, ini adalah pemerasan. Dia setuju demi rahasia, tapi hatinya hancur. Ini adalah pengkhianatan pada nilai-nilainya sendiri. Kembali ke Jakarta, Aisyah menceritakan semuanya pada Nadia. Nadia marah, kamu biarin dia peras kamu. Kita harus lawan. Tapi Aisyah takut. Mereka bertengkar hebat, Nadia menuduh Aisyah pengecut. Kalau kamu nggak berani, mungkin kita nggak cocok. Aisyah pergi dengan air mata, merasa kehilangan. Beberapa hari kemudian, Aisyah bertemu Rea lagi, atas desakan keluarga. Rea mengajaknya ke restoran mewah di Stubd. Aku suka kamu, Ais.
Kita bisa bangun keluarga bahagia, katanya. Aisyah tersenyum palsu, tapi dalam hati, dia membandingkan dengan Nadia. Malam itu, dia memutuskan untuk menerima lamaran Rea, berpikir itu jalan keluar. Tapi itu hanya membuatnya lebih menderita. Nadia merasa dikhianati, mulai menjauh. Dia bergabung dengan kelompok advokasi LGBT di Jakarta, berbicara di seminar kecil tentang hak-hak mereka. Di sana, dia bertemu dengan Lila, seorang aktivis yang berani dan menarik. Lila mendekati Nadia, dan untuk pertama kalinya, Nadia merasa tergoda. Apa aku harus move on? Tanyanya pada diri sendiri. Aisyah mendengar tentang itu dari teman bersama. Cemburu menyengat hatinya. Dia menelepon Nadia, tapi Nadia cuek. Kamu pilih Rea, kan? Selamat. Aisyah menangis, menyadari kesalahannya. Dia memutuskan untuk membatalkan pertunangan dengan Rea, tapi itu berarti menghadapi keluarga. Ayah Aisyah menelepon, marah besar. Apa maksudmu batalkan? Kamu bikin malu keluarga. Aisyah berbohong lagi, bilang Rea tak cocok. Tapi rahasia mulai bocor. Rina tak puas dengan bantuan Aisyah, mulai menyebar rumor di grup alumni. Aisyah dan Nadia. Kalian tahu kan? Konflik semakin memuncak. Aisyah dihadapkan pada pilihan, sembunyi selamanya atau hadapi kenyataan. Dia memilih bertemu Nadia lagi, memohon maaf. Aku salah, Nad. Aku mau coba berani. Nadia ragu, tapi hatinya masih mencinta. Mereka berpelukan, tapi di luar, badai semakin mendekat. Di kantor, bos Aisyah memanggilnya. Rumor sudah sampai sana. Kita majalah konserati, Ais. Hati-hati dengan image. Aisyah merasa dunia runtuh. Apa harga kebahagiaan ini? Rumor menyebar seperti api. Di media sosial, postingan anonim tentang seeditor majalah yang punya rahasia gelap menjadi viral di kalangan teman kuliah. Aisyah panik, dia blokir akunnya dan hindari pertemuan. Nadia, di sisi lain, semakin aktif di komunitas. Kita nggak bisa diam terus, katanya pada Aisyah. Tapi Aisyah masih takut. Suatu hari, ibu Aisyah datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Aku dengar rumor buruk tentangmu, katanya tegas. Aisyah terkejut, bagaimana bisa? Ternyata Rina menghubungi keluarga melalui saudara sepupu. Ibu Aisyah menangis, apa benar kamu? Dengan perempuan. Aisyah tak bisa bohong lagi. Dia mengaku, ya, Bu. Aku cinta Nadia. Ibu Aisyah marah dan sedih campur aduk. Ini dosa, Nak. Ayahmu akan mati kalau tahu. Mereka bertengkar hebat, Ibu Aisyah mengancam akan cerita pada ayah. Aisyah memohon, beri aku waktu, Bu. Ibu pergi dengan hati hancur, meninggalkan Aisyah dalam kesepian. Nadia datang malam itu menghibur Aisyah. Kita hadapi bersama. Mereka memutuskan untuk hidup terbuka, tapi itu berarti risiko besar. Di Indonesia, meski tak ada hukum langsung, diskriminasi ada di mana-mana. Nadia kehilangan pekerjaannya sebagai desainer grafis karena bosnya tahu dari rumor. Mereka bilang aku pengaruh buruk, katanya pahit. Aisyah memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya juga, mencari yang lebih ramah. Tapi pencarian sulit, banyak yang tolak karena latar belakang. Mereka pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, berhemat. Kehidupan mereka penuh tantangan, tapi cinta mereka tumbuh. Tapi pengkhianatan datang lagi. Lila yang dekat dengan Nadia ternyata iri. Dia hubungi Rina, tambah bahan bakar ke rumor. Nadia curi pacar orang, katanya bohong. Nadia marah, konfrontasi Lila di acara komunitas. Kenapa kamu lakuin ini? Lila mengaku, aku suka kamu, Nad. Nadia menolak, tapi kerusakan sudah terjadi.
Keluarga Nadia juga bereaksi. Ibu Nadia menelepon, kembalilah ke Bandung, tinggalkan itu semua. Nadia menolak, tapi itu membuatnya ragu. Apa kita salah, Ais? Tanyanya suatu malam. Aisyah meyakinkan, tidak, cinta kita benar. Tapi dalam hati, Aisyah juga bertanya-tanya tentang moralitasnya. Ayah Aisyah akhirnya tahu dari ibu. Dia menelepon, suaranya dingin. Kamu bukan anakku lagi. Aisyah hancur, menangis berjam-jam. Ini adalah harga tertinggi, kehilangan keluarga. Nadia menghibur, tapi luka itu dalam. Mereka memutuskan untuk bergabung dengan kelompok dukungan di Jakarta. Di sana, mereka bertemu orang-orang dengan cerita serupa, seorang guru yang dipecat, seorang dokter yang dikucilkan. Itu memberi kekuatan, tapi juga menunjukkan realita pahit masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka. Konflik memuncak ketika Rina muncul lagi, meminta maaf tapi sebenarnya ingin uang. Aku bisa hentikan rumor kalau kamu bayar. Aisyah dan Nadia tolak, memilih lapor polisi. Tapi polisi cuek, ini urusan pribadi. Mereka merasa tak berdaya. Di tengah itu, Aisyah mendapat tawaran kerja baru di majalah Progresi. Kami dukung diversity, kata bosnya. Ini adalah harapan baru. Tapi Nadia mulai sakit, stres membuatnya depresi. Aisyah merawatnya, menyadari betapa rapuh hubungan mereka. Apa kita bisa bertahan, gumamnya. Nadia sembuh perlahan berkat dukungan Aisyah. Mereka semakin dekat, tapi tekanan luar tak berhenti. Keluarga Aisyah datang ke Jakarta, ayahnya yang sudah sehat memaksa bertemu. Kembalilah ke jalan yang benar, katanya. Aisyah menolak, ini jalan saya, ya. Ayah pergi dengan marah, memutus hubungan. Ibu Aisyah diam-diam hubungi, aku masih sayang kamu, tapi ayah keras. Itu memberi sedikit harapan. Nadia, di sisi lain, mendamaikan dengan ibunya. Ibu mulai paham, katanya senang. Tapi itu membuat Aisyah iri, keluarganya lebih jauh. Rina akhirnya dihadapi secara langsung. Aisyah dan Nadia bertemu dengannya di KAI. Kenapa kamu benci kami? Tanya Nadia. Rina mengaku, aku iri pada kebahagiaan kalian. Hidupku berantakan. Mereka memakan, tapi tak lupakan. Rina berjanji berhenti, dan memang begitu. Hidup mereka mulai stabil. Aisyah naik jabatan, Nadia buka bisnis kecil desain online. Mereka ikut parade kecil Pride di Jakarta, meski rahasia. Tapi di sana, mereka bertemu demonstran anti yang memprotes. Pergi dari Indonesia, teriak mereka. Aisyah dan Nadia lari, tapi pengalaman itu membuat mereka lebih kuat. Konflik internal muncul lagi. Aisyah bermimpi tentang pernikahan dengan Rea, membuatnya ragu. Apa aku benar-benar gay? Tanyanya pada Nadia. Nadia sabar, ini proses, Ais. Mereka bicara panjang, Aisyah menyadari cintanya asli. Lila kembali, meminta maaf. Aku salah. Nadia memakan, tapi jaga jarak. Ini menguji kepercayaan mereka. Aisyah cemburu, tapi belajar percaya. Kita harus saling dukung, katanya. Suatu hari, ayah Aisyah sakit lagi. Ibu menelepon, datanglah, nak. Aisyah pergi ke Solo, Nadia ikut. Di rumah sakit, ayah melihat Nadia. Siapa ini? Tanyanya lemah. Aisyah berani, pacarku, ya. Ayah diam, tapi tak marah. Mungkin ini awal perubahan. Pulang, mereka merasa lega. Tapi masyarakat masih keras. Di kantor Nadia, klien tolak karena tahu. Kami nggak mau asosiasi dengan itu. Nadia sedih, tapi Aisyah motivasi, kita bangun sendiri. Mereka mulai kampanye kecil online tentang toleransi. Respons beragam, dukungan dari anak muda, tapi hujatan dari konservatif.
Kalian rusak moral bangsa, komentar satu. Itu menyakitkan, tapi mereka terus. Ini adalah Ode or Tauge tentang etika, apa benar mencinta sesama jenis salah? Mereka menghadapi pengkhianatan terakhir dari teman lama. Seorang sahabat Aisyah memutus pertemanan. Aku nggak bisa terima. Aisyah kehilangan, tapi dapatkan teman baru di komunitas. Harga yang dibayar tinggi, tapi kebebasan terasa manis. Tahun berlalu, Aisyah dan Nadia semakin kokoh. Mereka pindah ke Bali, di mana masyarakat lebih terbuka. Di sana, mereka buka kai kecil yang ramah LGBT. Bisnis berkembang, tapi kenangan masa lalu tetap. Aisyah sering hubungi ibunya, yang mulai datang berkunjung diam-diam. Ayah mulai lunak, katanya suatu hari. Ayah Aisyah akhirnya menelepon. Aku salah, nak. Aku takut kehilanganmu. Aisyah menangis bahagia. Rekonsiliasi lambat, tapi nyata. Nadia juga damai dengan keluarganya. Ini adalah Ode or Tauge, apa pengampunan selalu mungkin. Tapi masyarakat masih penuh tantangan. Di Bali, mereka hadapi demonstrasi anti-LGBT dari kelompok radikal. Kalian nodai Pulau Suci, teriak mereka. Aisyah dan Nadia tutup kai sementara, tapi tak menyerah. Mereka ikut advokasi nasional, bicara di forum tentang hak asasi. Suatu hari, Rina datang ke Bali, meminta maaf tulus. Aku belajar dari kesalahan. Mereka makan, bahkan bantu dia mulai baru. Ini menunjukkan bahwa orang bisa berubah. Hidup mereka penuh naik turun. Nadia hamil melalui donor, mimpi mereka punya keluarga. Tapi itu bawa kontroversi baru, bagaimana anak itu nanti, tanya orang. Aisyah jawab, dengan cinta. Di akhir perjalanan, Aisyah merenung. Dari ciuman sederhana, kehidupannya berubah total. Kehilangan, pengkhianatan, tapi juga cinta dan kekuatan. Nadia memeluknya, kita menang. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai sesama jenis benar-benar salah di mata masyarakat, atau justru masyarakat yang perlu berubah?